ini sudah waktunya. Menuju Indonesia Emas ini sudah waktunya. Karena jangan sampai kita yang memang berkelimpahan SDA, sumber daya alam, tapi kita ngambil bahan-bahan malah dari luar. Itu miris banget kan, Pak? Bapak kita, Pak Presiden ini maunya Indonesia itu ketahanan pangannya baik dan kita produksi sendiri. Mari kita sama-sama sukseskan deklarasi Genta Pangan Mandiri DPW Jawa Barat 8 Februari 2025 di Kabupaten Bekasi. Nanti ada Bapak Ketua Umum kami Bapak Budiman Sujatmiko dan Bapak Menteri Kementerian Pertanian. Ya. Bertemu lagi di iPodcast. Tepuk tangan. Alhamdulillah alamin. Kita bertemu dengan protokoler DPD Kabupaten Karawang Genta Pangan. Waduh, ini bersama Ibu Yuta Patwarini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat Ibu? Alhamdulillah. Bahagia banget hari ini bisa silaturahmi lagi di iPodcast. Iya, alhamdulillah. Terima kasih pula ini sudah selalu hadir ya untuk memberikan yang terbaik tentunya, ini informasi dan pencerahan juga yang tentunya ini banyaklah ya informasi yang perlu juga disampaikan ke seluruh masyarakat luas ini. Iya, disosialisasikan. Nah, ini Bu Yuta terkait Genta Pangan. Ya. Berarti Genta Pangan kita ini sejauh ini udah sampai mana nih ini langkah-langkahnya nih? Oke. Jadi Genta Pangan Mandiri ini kita mau menyambut deklarasi DPW Jawa Barat. Nanti insya Allah di Bekasi itu pada tanggal 8 Februari tahun 2025. Nanti di sana akan dihadiri pula oleh Bapak Budiman Sujatmiko dan Menteri Pertanian. Di sana juga akan ada 6.500 anggota Genta Pangan Mandiri se-Jawa Barat yang tentunya dari kabupaten-kabupaten kita undang, kita kumpulkan untuk deklarasi di Jawa Barat tersebut. Seperti itu. Dan juga alhamdulillah untuk saat ini atas kesulitan dan kerjasama yang baik tim Genta Pangan di Kabupaten Karawang, kami sudah memasuki tahap yang alangkah buat saya itu luar biasa ya Pak Irwan ya. Kami kemarin sudah demplot sawah seluas 200 hektar. Itu untuk persiapan kami akan memproduksi beras dan macam-macamnya ya. Kita akan insya Allah akan ada 4 produksi, yaitu beras utuh, lalu beras potong, ada menir, dan juga kita akan produksi di situ ada tepung. Jadi kami kemarin sudah bersama DPP Pusat dan DPW Jawa Barat, kami sudah survei ke pabrik yang memang di pabrik tersebut mesinnya itu memproduksi 4 bahan yang nanti akan kami pakai untuk demplot sawah ini. Jadi nanti se-Jawa Barat, Karawang ini akan menjadi lokasi pabrik yang akan memproduksi hasil dari Genta Pangan tersebut. Sampai sejauh ini alhamdulillah sudah sampai itu. Alhamdulillah ya. Nah, berarti Genta Pangan, kalau kita bicara Genta Pangan nih Bu Yuta ya, ini ketahanan pangan ya, atau bisa dikatakan apa nih? Swasembada pangan. Ya, kalau zaman dulu lebih familiarnya itu swasembada pangan. Gitu. Jadi yang dimaksud di sini adalah Genta Pangan itu terfokus untuk menyediakan bahan pangan yang bermutu, yang terbaik untuk Indonesia dan untuk menanggulangi supaya kita tidak impor bahan-bahan pangan dari luar. Kalau bisa kita yang
mengekspor ke Keluar, negara-negara iya, karena iya. nanti ada simbiosis mutualisme di situ Pak. Kayak gitu karena kan tanah kita subur gitu kan. Jadi Bapak kita Pak Presiden ini maunya Indonesia itu ketahanan pangannya baik dan kita produksi sendiri bahan-bahan pangan tersebut. Seperti itu. Waduh, ini Bapak Presiden Prabowo Subianto ini memang luar biasa ya, Iya, cintanya terhadap rakyat ini. Indonesia. Nah berarti secara persiapan nih, persiapan untuk deklarasi nih di DPW Jabar, Jawa Barat yang akan dilaksanakan di Bekasi, di Kota Bekasi. Di Kota Bekasi dan langsung dihadiri oleh Bapak Ketua Umum Bapak Budiman Sujatmiko dan Menteri Pertanian. Dan Menteri Pertanian juga. Karena beliau nanti di situ ada peran untuk mencari solusi dan juga untuk kayak semacam berkolaborasi dengan Gentapangan di area pertanian. Jadi Menteri Pertanian ini dan tim akan bekerja sama dengan Gentapangan, yaitu Bapak Ketua Umum spesial. Jadi undangannya itu langsung ke protokoler Bapak Budiman Sujatmiko. Gitu. Dan informasinya nih Kabupaten Karawang ini menjadi percontohan. Betul. Percontohan untuk Gentapangan mandiri yang ada di Jawa Barat. Se-Jawa Barat. Se-Jawa Barat. Iya. Kami di sini Karawang alhamdulillah berkat kesulitan juga ya, berkat semua tim dan juga berkat dukungan dari DPP Pusat, dukungan dari Pak Presiden dan Ketum, kami sudah terpilih menjadi pelopor dan percontohan untuk di Jawa Barat. Karena kita memenuhi syarat untuk deplot sawah itu untuk 200 hektar kita sudah memenuhi dan juga kita dalam sejarah kan kita kota lumbung padi ya Pak ya. Betul. Pak Irwan kita kota lumbung padi dan juga di sini pabriknya di Jawa Barat akan ditempatkan di Karawang. Oh, gitu. Iya. Jadi semua sawah-sawah hasil-hasil di Jawa Barat ini nanti diproduksinya di sini. Di Karawang. Iya. Kebayang dong ya. Jadi nanti akan menyerap banyak tenaga kerja juga. Jadi kita mendirikan identitas Karawang Kota Lumbung Padi gitu. Jadi akan kita angkat dan lagi. kita bangun kembali itu. Kita bangun kembali, kita buktikan di situ. Gitu kan lewat pergerakan ini. Yang tentunya balik lagi ini adalah support penuh dari DPP Pusat. Seperti itu. Iya. Berarti langkah-langkah pergerakannya nih ini untuk di Kabupaten Karawang nih berarti tadi sudah 200 hektar sawah yang ada di Kabupaten Karawang. Iya, untuk awal. Untuk awal, iya. Sampai tempat produksinya pun di sini di Karawang. Iya, di Karawang. Berarti itu membeli apa? Membeli pabrik. Menghidupkan pabrik. Jadi pabrik yang sudah tidak operasi tidak kita operasikan lagi, kita beli. Nah, nanti itu jadi pabrik Gentapangan, Pak. Iya. Gitu. Nanti di situ kita yang akan menyuplai ke beras-beras ke semua area yang membutuhkan bahan pokok. Termasuk tepung. Nah nanti kolerasinya tepung ini karena kami juga lagi progres pabrik roti juga ya Pak. Selain pabrik beras kita lagi ada pembangunan pabrik roti juga. Jadi nanti si tepung ini kita alokasikan untuk pembuatan roti juga. Gitu. Jadi banyak lah ya sub-sub bidang yang memang nanti dipegang sama Gentapangan ini, Kabupaten Karawang. Kenapa disebut percontohan? Karena selain kita punya banyak sawah yang melimpah, terus juga nanti pabriknya ada di sini, kita juga secara administrasi dan juga secara tim kita sudah selesai semua, sudah istilahnya sudah kita persyaratan ini sudah kita penuhi semua Pak. Contoh kayak kemarin alhamdulillah ketua saya di kabupaten juga Pak Haji Anwar sudah memenuhi syarat untuk demplot sawah. Lalu kita sudah menggandeng beberapa mitra Pak, namanya kami kebetulan pakai mitra tunggal ya Pak. Pakai mitra tunggal yang memang mensupport penuh segala pergerakan kami.
selain nanti kami pakai anggaran dari pusat, kami juga di sini memakai mitra Pak, mitra tunggal, lalu nanti ada sponsor juga untuk acara. Nah itu alhamdulillah sudah terbentuk semua. Jadi sebagai percontohan di Jawa Barat ini, saya pikir juga kerja keras tim itu salah satu yang faktor pendorong yang memang harus digempur di depan gitu loh Pak, istilahnya untuk dibuktikan lah gitu. Itu. Berarti kalau bicaranya deklarasi ya struktur ya ini udah ready nih. Sudah ready semua sampai tingkat kabupaten, tingkat kecamatan, tingkat kordes, kordus itu sudah lengkap semua Pak. Yang kemarin saya rekrut itu juga sudah selesai semua, dan juga yang kemarin saya ada di kecamatan, ya atas izin Allah juga saya sekarang di DPD Karawang, di DPD Kabupaten, karena mungkin Bapak Ketua di DPD Karawang ini butuh protokoler ya Pak, untuk menghandle acara, untuk jadwal-jadwal beliau. Jadi saya tiap hari, Bapak hari ini jadwal ada di mana? Saya nanti deklarasi di mana Pak, ngurus di mana gitu. Jadi job listnya itu lebih kepada mendampingi beliau dan investor ini untuk rapat-rapat pergerakan yang ada di kabupaten Pak. Saat ini gitu, karena untuk ya banyak ya Pak, kayak kita persiapan deklarasi yang memang butuh kesulitan dan butuh persiapan yang luar biasa juga. Karena kan yang kita undang ini kan dihadirinya oleh Bapak Ketum Gentapangan langsung. Bapak Budiman yang turun gitu kan. Nah selain itu juga Bapak Ketua saya, Pak Haji ini juga kan perlu orang yang memang beliau ini kan pergerakannya apa ya Pak, setiap hari mobilitasnya lumayan tinggi kan. Gitu. Jadi saya di sini saling backup gitu ya, saling backup satu sama lain. Ketika beliau lagi ada di arah mana ya saya ada di mana, seperti itu Pak. Jadi perlu sahabat e-podcast diketahui dan juga seluruh loh yang menyimak video ini. Jadi Ibu Yuta ini tadinya kan di sekretaris kecamatan untuk Gentapangan nih. Sekarang udah ditunjuk menjadi protokoler di DPD Karawang, kabupaten tingkatnya. Berarti ini performanya luar biasa, kiprah dan mobilitasnya diakui memang sangat terrealisasi gitu. Masih belajar Pak Irwan. Saya juga di sini ya seperti yang saya bilang itu tadi ya, dengan segala kelemahan yang saya punya, terus juga dengan saya yang sudah berdarah-darah ini, tapi saya berusaha bangkit lagi dan juga mengumpulkan kekuatan-kekuatan saya yang memang niat kita lurus, gitu kan, niat kita memang kita ingin membangun dan juga memang ingin mensupport segala badan yang memang didirikan langsung sama Pak Presiden yang memang ada di Kabupaten Karawang. Karena saya lihat juga programnya ini bagus sekali ya. Bagus sekali gitu kan. Apalagi memang yang support orang di belakangnya pun beliau pun memang totalitas. Gitu kan, ketika cepat tanggap Pak. Ketika kita gini, contoh gini. Kabupaten harus mensiapkan demplot sawah 200 hektar untuk persiapan kita deklarasi. Karena anggaplah itu sebagai tempat produksi kita menghasilkan padi yang nantinya akan kami jadikan beras. Gitu kan. Nah kami bilanglah di situ, Pak, kalau memang kita contoh, alangkah baiknya kalau kami yang kabupaten yang menjadi percontohan ini, kami juga berusaha untuk bagaimana caranya padi ini bisa menghasilkan beras. Makanya kita survei lah ke pabrik yang memang itu kapasitas perharinya itu Pak, penghasilkan berasnya itu bisa ratusan ton, gitu kan. Nah itu nanti dari kabupaten lain pun setornya ke kita. Bikin berasnya ke kita, ke Kabupaten Karawang. Luar biasanya seperti itu ya. Tapi yang saya acungkan jempol Pak, yang saya salut, pihak dari DPP pusat kami, Gentapangan ini cepat tanggap Pak. Ya sudah, saya hari ini kesini ya Yuta, tolong kamu jadwalkan sama Ketua DPD Kabupaten Karawang. Nah
ketua saya juga satset orangnya. Wih. Ayo Yuta, hari apa? Ayo Pak, jadi kita nggak pakai lama lagi Pak. Kita kan juga kejar target, kita juga ditunggu Pak. Untuk anggota di DPD Kabupaten Karawang aja ada 450 orang yang sudah masuk ke dalam anggota kami, dan memang itu harus kami berikan honor dan harus kehidupannya istilahnya kami tanggung ya Pak. Karena memang Genta Pangan ini kan memang konsepnya itu tadi dari rakyat untuk rakyat. Yang memang isinya itu, anggotanya itu orang-orang yang memang ingin membangun kota Karawang. Kayak gitu. Jadi kalau berlama-lama kayaknya nggak keburu Pak waktunya. Iya. Tapi jujur kita harus berikan tepuk tangan untuk Kabupaten Karawang nih yang menjadi percontohan ya untuk di daerah Jawa Barat. Dah tadi seperti tempat produksinya pun ya itu yang memang harus memadai. Betul. Yang kapasitasnya memang harus sesuai. Ya karena emang jumlahnya nih banyak sekali ya. Perbedaannya dengan pabrik beras lainnya Pak. Iya. Kalau untuk pabrik beras lainnya itu real komersil. Karena memang untuk diproduksi untuk keuntungan pengusaha pribadi. Iya. Kalau di kami yaitu visi dan misi kami ingin ketahanan pangan dan juga swasembada pangan di Karawang khususnya Indonesia ya Pak ya. Target kami Indonesia itu terpenuhi Pak. Jadi kenapa kami itu mengejar pabrik yang memang kapasitasnya sehari itu bisa ratusan ton produksinya. Karena itu tadi kami mengejar, kami punya target. Bukan target untuk ini kami produksi beras cuannya berapa. Bukan cuan yang kami targetkan. Tapi gimana caranya supaya rakyat Indonesia ini semuanya bisa makan. Subhanallah, luar biasa. Iya. Jadi nah kalau bicaranya seperti ini artinya ada nggak sapot-sapot dari pusat nih atau apa namanya investor? Iya, ada Pak, ada sekali. Karena dana yang kami pakai itu bukan dana APBD dan juga ini dana investor asing yang ada di pusat. Sedangkan yang di kabupaten itu investor lokal Pak. Jadi yang kami gunakan ini anggaran-anggaran yang memang nantinya orang-orang ini akan berperan di dalam swasembada pangan. Kami sebutnya pejuang swasembada pangan gitu ya Pak. Yang nanti pada akhirnya itu contoh investor yang dari luar itu kan dari China, dari Thailand, dari Taiwan itu yang sudah masuk dan sudah sowan ke Indonesia, ke DPP pusat kami. Nah nanti dana-dana itu yang kami kelola dan juga dana-dana itu pun yang nantinya akan mereka itu simbiosis mutualisme dengan kami Pak, dengan Indonesia sebetulnya. Karena kan memang Indonesia ini lahannya bagus, tanahnya subur, gitu kan. Target pasarnya itu sangat baik sekali di sini. Makanya negara-negara lain itu ingin berkolaborasi dengan Indonesia. Kayak gitu. Waduh. Ini cita-cita yang mulia yang tentunya orang-orang hebat yang ada di dalamnya. Di belakangnya. Iya. Pasti Pak, para beliau-beliau ini memang beliau yang sudah contoh Bapak Ketum ya Pak, Bapak Budiman Sujatmiko yang memang kiprahnya itu sudah puluhan tahun. Beliau itu adalah orang yang memang memperjuangkan dan juga memang aktivis yang memang untuk rakyat gitu Pak. Dan Bapak Prabowo Subianto, Bapak Presiden kita kan juga pembina ya Pak, pembina di Genta Pangan. Itu kan juga orang yang memang punya jiwa yang memang ingin supaya Indonesia ini dikembalikan kiprahnya sebagai penghasil swasembada pangan ini gitu kan. Jadi jangan sampai ideologi dan juga kekhasan Indonesia ini hilang. Dan juga Indonesia ini yang tadinya memproduksi, kenapa sekarang kita impor dari luar. Hal-hal itu yang ingin ditanggulangi sama beliau Pak. Yang tentunya ada salah satu Bapak Jerry Kurniadi yang kemarin saya ucapkan juga congratulations, selamat untuk Pak Jerry yang telah diangkat menjadi staf
tim khusus presiden di bidang politik dan ketahanan, Pak. Iya. Yang tadinya memang salah satu petinggi juga ya Pak ya di Gentapangan, dan sekarang diangkat juga sama Bapak Presiden. Karena memang kiprahnya dan perjuangan beliau untuk rakyat ini memang sudah sangat besar sekali. Seperti itu Pak. Jadi dikasih apresiasi yang luar biasa sama Bapak. Waduh, luar biasa. Memang kinerja yang baik, yang bagus, yang memang benar-benar menjaga amanah yang luar biasa, memang patut dan layak diberikan apresiasi, apalagi sampai kenaikan lebih lah ya pangkat. Iya, karena kan kita ini yang seperti saya bilang tadi niatnya harus lurus dulu, harus memang kita berjalan ini memang tujuannya kita untuk satu visi dan misi dulu Pak. Betul. Jadi nggak bisa kita itu berpikir untuk kepentingan pribadi dulu, gitu kan? Kita mensampingkan dulu lah, karena kan memang rezeki Allah yang atur. Terus juga kesempatan dan peluang yang memang dibuka lebar-lebar sama Bapak Presiden ini. Mohonlah digunakan dengan sebaik mungkin dan juga dengan sebijak mungkin Pak. Jadi jangan sampai ada orang-orang yang memang memakai untuk kepentingan-kepentingan pribadi di sini. Oh iya. Ya kan? Karena ada aja lah ya Pak ya, hambatan-hambatan yang memang nanti kita temui di tengah-tengah perjalanan. Gitu kan, yang memang si orang-orang ini karena nanti akan terjadi seleksi alam di situ Pak. Di disaring ya kan, selama pergerakan ini orang yang datang ke kami masuk dan keluar, nah nanti akan tersaring dengan sendiri ya Pak, akan kelihatan di situ ini maksud dan tujuan orang ini apa. Iya. Seperti itu. Berarti ini untuk menguatkan para struktur-struktur nih ya, Ibu tentunya ya awal-awal nih ya pasti merekrut ini dan itu ya ini dengan cara apa Bu? Caranya apa? Iya menguatkan. Ayo mari kita ini lagi gitu bangkit lagi. Ayo kita punya Bapak Presiden kita nih punya tujuan yang mulia, harapan yang mulia, dan ini sangat baik ya untuk semua saya rasa ini semua. Nah ini menggerakkan hati mereka untuk bisa ikut di dalamnya ini apa aja. Awalnya semua orang pasti bingung ya Pak. Awalnya semua orang bertanya-tanya. Iya. Ini tuh apa sih? Nah itu pasti. Iya, ini tuh jelas enggak. Gitu tuh kan. Terus juga ini tuh merugikan kami pribadi atau enggak? Gitu kan. Jawabannya tidak. Karena kita di sini tidak ingin merugikan siapapun, dan kita di sini punya program yang memang betul-betul mulia dari amanat dan mandat dari Bapak, dan memang Bapak yang bergerak di sini. Jadi kami di sini sering ada rakor, sering ada rapat kerja. Kalau deklarasi belum ya Pak ya, nanti kita deklarasi Jabar dulu baru deklarasi Karawang. Nah kita juga sering ada acara-acara yang memang di sini kita akan lihat di situ Pak, secara personality, secara tujuan mereka tuh apa, terus juga secara attitude, karena juga kan kami di sini bukan yang apa ya Pak, yang ingin mengkomersilkan, dan juga orang-orang yang punya tujuan mulia di sini kami gerakan, kami gugah kembali hati nuraninya, bagaimana caranya, karena seperti itu tadi Pak, kalau kita hanya bicara uang dan bicara bisnis, bidang lain pun banyak yang bisa menghasilkan dan bisa kita uangkan, gitu kan. Cuman di sini adalah di mana orang-orang yang memang punya nilai-nilai luhur untuk membangun dan untuk mengembalikan lagi Indonesia ini menjadi Indonesia yang memiliki ketahanan pangan dan swasembada pangan yang kuat, gitu kan. Itu butuh orang-orang yang memang memiliki hati yang memang tulus dan juga hati yang memang terpanggil di situ. Seperti itu Pak. Karena sudah terlihat siapa-siapa nih yang memang saya dari kecamatan, saya dari Kordes-Kordus, saya naik sampai ke DPD Karawang, kabupaten. Saya melihat di sini personal-personalnya yang memang punya tujuan apa dan punya kepentingan apa di situ.
gitu sampai saat ini yang saya sekarang mengatur jadwal-jadwal ketua gitu kan. Saya tahu orang-orang mana yang memang ketua ini karena kan tugasnya nggak gampang ya Pak. Tugasnya itu berat gitu kan. Sama lah kayak kita kalau melihat tugasnya presiden yang memang kelihatannya orang wah enak ya jadi presiden, enaknya jadi ketua, tapi memiliki tugas dan tanggung jawab yang sangat besar dan beban yang bukan beban kecil gitu Pak. Dan harus memikirkan ya dari Sabang sampai Merauke, orang segitu banyaknya ya ada dalam ini beliau gitu, namanya ya tanggung jawab beliau gitu. Karena di sini ketua Genta Pangan pun Pak, karena kita sektornya itu ada 4, perikanan, pertanian, perkebunan, sama UMKM. Jadi kami ini di sini memiliki tugas khusus, tim khusus yang memang nantinya akan kami dongkrak yang 4 sektor ini Pak. Seperti itu. Jadi nanti kami di sini berdampingan dengan kedinasan, dengan kementerian, dan juga lembaga-lembaga yang lain ya Pak, yang nantinya akan menunjang kegiatan-kegiatan dan mendorong kegiatan-kegiatan 4 sektor ini. Seperti itu. Jadi alangkah banyaknya ya Pak ya, alangkah luasnya job desk dan juga ruang kerja Genta Pangan Mandiri Karawang ini. Nah, tadi nih untuk Kabupaten Karawang kan dari sawahnya nih. Nah, kalau tadi kan ada sampai ke ikan. Apalagi tadi? Ikan, perkebunan, sama UMKM, perdagangan, pedagang-pedagang kecil. Berarti nanti semua 4 sektor ini ya dari tingkat Jabar, kabupaten ini sampai semua ke pusat. Sampai ke pusat. Oh ya, ini maksudnya dari tingkat Jabar nih hanya ada beberapa titik saja apa emang sampai ke tingkat-tingkat kecamatan pun semua harus ada nih 4 sektor ini. Semua Pak. Semua. Karena memang ruang kerja kita di situ, job desk kita di situ, tugasnya di situ. Jadi untuk sasaran kerja kita, target kerja kita ya ada di 4 sektor itu. Sampai ke tahap paling bawah. Kordes pun kita punya tugas yang ada di situ. Makanya kami punya divisi ya Pak ya, punya divisi yang deputi namanya yang punya 4 sektor ini. Jadi dibagi-bagi lagi nih si anggotanya ini. Makanya kan sampai ratusan orang Pak yang punya tugas yang ada di situ. Jadi nanti kita yang ini orang A tugasnya ada divisi mana, yang ini divisi mana gitu Pak. Nah sejauh ini kendalanya nih. Iya, kendalanya apa aja deh? Kendalanya adalah yang pertama ya Pak ya, karena dulu sebelum saya bertugas di kabupaten, saya masih ada di kecamatan, ternyata memang ketua saya itu memang butuh sosok yang memang karena beliau ini putar-putar mobile setiap hari gitu kan ke sana ke sini. Mungkin memang perlu orang yang memang beliau percaya dan memang ngatur-ngatur untuk acara dan untuk orang-orang yang memang bertanya ke beliau gitu kan, karena nggak semua bisa kepegang juga kan Pak. Nah kendalanya di sini adalah karena kita ini on progress untuk anggaran pusat Pak. Kita saat ini masih memakai mitra Pak namanya, mitra tunggal. Nah mitra tunggal inilah yang bertugas untuk mengeluarkan segala dana-dana yang memang kita butuhkan untuk rapat kerja, acara, pertemuan, pembentukan, itu kan sangat banyak sekali setiap harinya Pak. Jadi di setiap kabupaten, kecamatan dan juga desa itu kan kita punya punya titik-titik yang memang itu di situ tuh anggota kami, gitu kan. Kendalanya adalah kita masih menggunakan mitra kami tersebut. Nah nanti itu juga untuk jangka panjang Pak. Mitra itu untuk selama kami pengabdian, selama kami kerja SK ini,
beliaulah yang nanti kami gandeng untuk sampai dengan tugas kita selesai. Karena ada MOU-nya di situ. Nah, kendala yang kedua adalah pasti yang namanya saling sikut pasti ada ya Pak. Oh gitu. Saling sikut pasti ada. Lalu juga saling mungkin kita juga badan baru yang memang di sini setiap orang ingin dapat posisi di situ Pak. Cuman kan dapat posisi ini tergantung Pak, kapasitas orang ini seperti apa sih? Dan juga orang ini secara skill dan secara networking ini sampai sejauh mana? Karena yang kita gerakan ini kabupaten loh Pak. Iya. Bukan lagi tingkat desa atau tingkat kecamatan. Jadi si Pak Ketua ini mencari orang yang emang betul-betul kompeten yang ada di situ. Gitu. Makanya di sini nanti akan ada saringan dan juga akan ada orang-orang yang memang nantinya akan ada di tempatnya masing-masing. Seperti itu. Ada aja lah Pak pasti orang-orang yang seperti itu. Dimanapun tempatnya. Cuman ya sudahlah. Toh juga kebenaran pasti akan terungkap dan juga nanti juga siapapun kita yang niat lurus, yang niat baik pasti akan ada pada tempat posisi yang semestinya. Itu sudah takdirnya Tuhan seperti itu. Nah berarti Gentapangan ini ya karena memang melihat nih ya kondisi Indonesia lah mungkin pada hari ini ya memang perlu sangatnya ketahanan pangan yang perlu kita genjot. Jadi saya rasa ini udah super lah untuk memang gaspol ini memang harus lah wajib untuk terrealisasi dengan ya menuju kalau bicara Indonesia emas ya emang inilah saatnya kita bangkit. Betul, kami kejar-kejaran Pak. Makanya setiap hari itu nggak ada kata kami libur atau kami nggak telepon-teleponan, itu pasti Pak, ngeling ke mana-mana. Karena kami di sini memang lagi kejar target Pak. Jadi pabrik-pabrik yang memang harus kami dirikan dan swasembada pangan yang memang di situ tingkat-tingkat sampai tingkat desa, tingkat dusun itu memang harus kami kelola. Gitu, dan nggak mudah juga ketika kami mengajak para petani, para nelayan, para UMKM yang memang di situ mereka masih banyak yang tanya-tanya. Gitu kan. Karena seperti yang saya bilang Pak, sektor yang kami handle itu banyak. Ada 4 sektor dan juga kami nggak bisa kayak harus kami rangkup semua gitu, nggak bisa gitu kan. Jadi ya dengan keterbatasan yang kami punya lah ya Pak ya. Jadi kami harus saling memahami aja gitu kan. Ketika yang ini kita genjot, yang ini belum, yang ini lagi gitu. Jadi si anggaran ini kan harus kita bagi rata Pak. Iya. Untuk menunjang itu semua. Seperti itu. Nah ini nih udah saatnya ya para masyarakat rakyat lah tentunya melek nih, udah mulai nih apalagi swasembada pangan tadi dari empat sektor itu ya, nelayan ya, petani dan lain sebagainya. Ini memang perlu mengetahui ya, artinya apalagi Gentapangan ini kan bersinergi nih dengan Badan Pengentasan Kemiskinan, BPTASKIN ya. Jadi saat ini itu Pak, PR-nya kami juga ya. Kami di sini bukan mengalihkan profesi ya Pak, lebih tepatnya kayak contoh Karawang ini kebanyakan mindset orang itu harus kerja di pabrik. Ya kan, mindsetnya seperti itu. Tapi kami itu ingin memelekkan dan membuka mindset orang-orang ini supaya gimana caranya bahwa 4 sektor ini juga ada keuntungannya loh. Nggak harus kita kerja di pabrik pun, kita dari sini pun kita bisa hidup. Seperti itu. Jadi kayak kalau zaman sekarang mungkin
anak-anak muda atau anak-anak yang usia Gen Z gitu ya, masih berpikir bahwa orang hidup harus kerja dari pabrik, ya kan? Karena di sini salah satu industri yang memang besar, Memang besar di itu. Karawang ini. Iya, tapi di sini kita ingin ngasih aware, ngasih sosialisasi, ngasih pandangan bahwa di 4 sektor ini pun kalian bisa loh untuk hidup di sini, untuk kita besarkan lagi Indonesia ini dengan melalui sektor-sektor yang udah kita plotkan di sini. Seperti itu, Pak. Itu jadi untuk membuka hal yang seperti itu yang memang PR yang luar biasa juga buat kami. Gitu kan. Ya mungkin efek dari modernisasi, terus orang berpikirnya capek ya, nyawa tuh capek loh. Jadi berkebun itu capek loh. Terus juga melihara ikan itu nggak segampang itu gitu kan. Cuman kan kami di sini ada pelatihan, ada profesor yang memang nanti kami di situ ada meningkatkan skill dan juga nanti untuk pembelajaran yang nanti akan kami bekali untuk orang-orang yang memang mau berkecimpung di situ. Seperti itu, Pak. Nah, berarti ini emang sangat luar biasa, tidak hanya diambil dari para sektor itu, tapi dibekali, benar-benar dibekali nih. Betul. Untuk skillnya, untuk apa ya yang dibutuhkan, training, untuk keilmuan di dalamnya gitu. Betul, training, modal kita kasih, terus juga nanti kami pun juga ada sertifikasi yang memang nanti ada sebelum terjun ke lapangan kan harus paham ya Pak medannya seperti apa, sistem pertanian modern kayak gimana, alat-alat yang kami pakai pun kami mau pesan drone dan juga traktor yang memang sudah modern, Pak. Nah, saya juga pernah mendengar mulai nih digerakkan para petani-petani muda. Ada, ada Pak. Di kami ada petani muda ada yang memang kami bentuk dari anak-anak muda. Yang memang saat ini kan anak-anak baru lulus sekolah dan kuliah ini kan banyak yang ngeluh jadi pengangguran, ya kan? Padahal ngeluh jadi pengangguran, tapi mereka enggan mau turun ke sawah, ya kan? Wah, gengsi dong, gengsi. Tapi, nah ini akan dibekali ternyata jadi petani itu tidak, menghasilkan. Banyak kok Pak, para petani dan para yang punya sawah itu akhirnya jadi konglomerat. Iya, justru ini ketahanan pangan yang sangat menunjang. Betul. Jadi kami di sini salah satu tugas kami juga ya Pak ya, ingin membuka dan juga menghilangkan gengsi-gengsi anak-anak muda yang memang menurut mereka turun ke sawah itu nggak keren. Padahal orang sekelas Bapak Budiman Sujatmiko aja turun ke sawah loh Pak. Iya kan? Beliau ini Pak Prabowo juga kurang tinggi apa, tapi beliau mau loh Pak turun ke sawah. Beliau mau loh Pak bercocok tanam. Beliau mau loh melihara ikan. Gitu kan? Kita yang bukan siapa-siapa, kita yang hanya rakyat biasa, kenapa kita nggak mau? Gitu kan? Kenapa kita harus mencari ngelamar kerja hanya di pabrik-pabrik doang? Yang memang pada saat ini ya kita paham sendiri ya Pak, masuk pabrik aja bayarnya udah berapa? Gitu kan. Nah, kita di sini dikasih loh lapangan pekerjaan, kita disiapkan loh sama Bapak Presiden. Gitu kan, untuk kita ada di situ dan kita cari usaha di situ. Kenapa nggak mau? Seperti itu. Nah, inilah yang para petinggi kita ya Bapak Presiden dan seluruh jajarannya sampai Bapak Prabowo Subianto ini, Bapak Presiden kita ini memikirkan hal yang sangat memang menjadi pokok pangan yang penunjang luar biasa. Betul Pak. Jadi saya lihat di sini kenapa pengangguran tinggi, kenapa orang pada nggak dapat kerja. Sebetulnya bukan nggak dapat Pak, tapi orang-orang ini yang memang mindsetnya dan pola pikirnya itu 4 sektor ini dilupakan Pak. Oh iya, mereka nggak sadar padahal mereka sampai berdiri tegak saat ini. Iya. Karena 4 sektor ini. Iya, betul. Gitu kan. Kayak memang karena di Indonesia ini siklusnya Pak. Kan orangnya pada latah ya. Orang jualan semua ikut jualan. Orang kerja di pabrik, yang lain kerja di pabrik. Jadi latah ngeliat yang lain Pak, melihat rumput tetangga lebih hijau, padahal rumput sendiri lebih bagus. Lebih bagus. Gitu kan? Makanya di sini tugas kami lah yang memang kita kasih sosialisasi dan memang
kita mengkampanyekan untuk swasembada pangan. Ini keren loh. Swasembada pangan ini memang memiliki masa depan yang luar biasa dan dahsyat sekali, gitu kan. Dan memang orang-orang yang rakyat-rakyat ini yang memang selama ini berkeluh kesah dan memang berpikirnya bahwa pengangguran di mana-mana dan tidak ada lapangan pekerjaan. Hello, ini 4 sektor ini banyak loh. Kita banyak loh menyerap tenaga kerja, gitu kan Pak? Iya, waduh, luar biasa ini Bu. Terus Bu, genjot terus ya sosialisasi tentang genta pangan ini, apalagi udah mendekati ya dengan persiapan deklarasi ini ya. Jawa Barat. Iya, Jawa Barat nih. Berarti perannya, kiprahnya sungguh luar biasa dan semoga ini semua elemen-elemen ya ini mensupport penuh ya untuk terciptanya genta pangan ini dengan sebaik-baiknya. Amin Pak. Tentunya juga harus kesungguhan dan juga harus kesadaran dari kita-kita juga Pak. Sebetulnya ya. Jadi yang seperti saya bilang, kita jangan menutup diri dan juga harus betul-betul kita sadar bahwa ini sudah waktunya. Menuju Indonesia Emas ini sudah waktunya. Karena jangan sampai kita yang memang berkelimpahan SDA, sumber daya alam, tapi kita ngambil bahan-bahan malah dari luar. Itu miris banget kan Pak. Itu jangan sampailah. Iya. Berarti harapan kedepannya nih Bu Yuta apa aja nih? Harapan ke depan saya terbesarnya yaitu genta pangan mandiri ini tentunya menjadi pelopor Kabupaten Karawang khususnya untuk seluruh elemen-elemen di masyarakat ini supaya terwujudnya swasembada pangan yang diinginkan oleh Bapak Prabowo Subianto. Yang dengan melalui genta pangan ini juga semua rakyat sampai dengan lapisan bawah itu akan terpenuhi segala kebutuhannya dan bangkit lagi kita dari kemiskinan yang sudah melanda Republik Indonesia. Seperti itu Pak. Itu aja sih. Amin. Mudah-mudahan Bu Yuta ya beserta seluruh nih jajaran. Sehat selalu, semangat selalu dan terus berjuang. Iya. Pasti Pak, nggak dikasih kendor. Udah gaspol nggak pakai rem Pak. Amin. Mudah-mudahan semoga terrealisasi dan tercapai semua harapan cita-cita yang mulia ini tentunya. Amin Pak. Iya. Jadi saya ingatkan untuk seluruh rakyat, untuk warga Kabupaten Karawang juga, mari kita sama-sama sukseskan deklarasi genta pangan mandiri DPW Jawa Barat 8 Februari 2025 di Kabupaten Bekasi. Nanti ada Bapak Ketua Umum kami Bapak Budiman Sujatmiko dan Bapak Menteri Kementerian Pertanian. Iya. Ya itu aja Bu Yuta, terima kasih kehadirannya di podcast ini. Ya mudah-mudahan sehat selalu tentunya, berkah-berkah selalu. Ya sekian dari kami. Ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam genta pangan.